Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai perkuliahan di malam hari ini. Jadi untuk materinya, sekarang kita udah masuk buat ke JDBC. Jadi JDBC ini sebenarnya ya library yang kita gunain biar kita bisa berinteraksi dengan database. Tapi sebelum masuk ke JDBC-nya sendiri, ini ada beberapa ada sedikit teori yang harus diketahui. Jadi yang pertama ini ada struktur antara yang tradisional dan juga object oriented application. Kalau kita kan ya pakai Java ya pastinya akan object oriented ya. Kalau dibandingkan dengan yang tradisional kan biasanya itu kan ya cara prosedural dan juga apa pakai function-function gitu. Nanti dia datanya yang ada di aplikasi itu ya kemungkinan besar bakal langsung disimpan misalkan ke table yang ada di database gitu kan ya. Yang ada struktur lainnya. Namun bedanya kalau yang object oriented ya tentu aja data dalam aplikasinya akan disimpan dalam bentuk objek-objek, ada kelas, ada tipe-tipe, seperti yang memang udah kita pelajarin dari object oriented. Nanti eh, semua fungsi dan prosedurnya itu akan terhubung sama kelas ataupun objek-objek yang udah ada. Jadinya kalau aplikasi yang object oriented ini secara teori ya akan lebih terstruktur dan eh, kemungkinan besar akan lebih mudah digunakan kalau aplikasinya semakin kompleks ataupun semakin besar gitu kan. Cuman ya kembali lagi itu secara teorinya, namun kalau pada aslinya tentu aja tergantung implementasi yang eh, kita buat gitu kan ya. Nah, kemudian ini ada RDBMS dan juga ODBMS. Mungkin sebelumnya kan kalian udah belajar tentang database gitu ya, DBMS, Database Management System. Karena yang kalian pelajari kalau MySQL gitu kan, itu relational database ya. Dia menyimpan datanya dalam suatu table secara dua dimensi. Jadi ada baris dan juga ada kolom. Kemudian kalau relational database, itu yang RDBMS, tabelnya harus dinormalisasikan ya. Jadi datanya tidak boleh ada yang istilahnya yang diulang berkali-kali. Jadi tidak boleh ada data duplikat yang memang tidak diperlukan gitu. Jadi semua datanya hanya muncul sekali. Kayak misalkan kalau apa ya contoh gampangnya. Kalau misalkan kan data table karyawan gitu, terus ada jabatannya. Nah, jabatannya sebisa mungkin kan itu dia bakal yang awalnya misalkan ada apa sih string gitu kan, staff, manager dan sebagainya. Karena datanya itu berulang tidak diperlukan, maka dinormalisasi dijadikan tabel jabatan gitu kan ya. Itu kalau relational database kan ya, tidak boleh ada data berulang yang tidak diperlukan. Kemudian setiap eh, kolom table mempunyai suatu primary key, jadi suatu data yang unik untuk identifikasi kolom tersebut. Nah, terus ODBMS itu yaitu database yang basisnya object oriented. Jadi object oriented database. Nah, jadi kalau object oriented database ini datanya disimpan eh, kalau analoginya kayak kita nyimpen ke dalam array aja gitu. Jadi ada satu baris dan datanya itu sebuah objek kita masukin ke dalam array.
Jadi secara satu dimensi gitu kan ya. Dan di dalam our database ini tabelnya tidak bisa dinormalisasi. Karena kan misalkan kita menyimpan dalam bentuk objek, ya pastinya dalam objek itu kalau ada kayak tadi kan jabatan itu yang sama, dia bakal berulang di semuanya karena setiap objek ya berdiri sendiri gitu kan ya datanya. Lalu setiap model objek ini depends on a key to identify the entire model object. Nah, jadi kalau DBMS ini data yang disimpan itu hanya apa ya bisa diidentifikasi berdasarkan satu kunci saja yang untuk keseluruhan objeknya. Kayak misalkan ya ID dari objek tersebut. Nah, cuma itu aja yang bisa dipakai. Kemudian ya objek tersebut bisa didapatkan dan juga diupdate kayak ya database biasa. Itu mungkin hanya sekilas saja tentang RDBMS dan juga ODBMS. Mungkin detailnya ya bisa dicari tahu lebih, bisa dieksplor lagi sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke ini JDBC-nya. Jadi JDBC itu sendiri singkatan dari Java Database Connectivity. Jadi JDBC ini suatu library yang berisi API untuk agar kita bisa berinteraksi dengan data source yang tabular dari bahasa pemrograman Java. Jadi ini diaksesnya secara virtual dan tabular data source ini ya sebenarnya nggak harus database aja, nggak harus MySQL aja gitu. Dia bisa ya data source lainnya yang berbentuk tabular. Jadi dalam API ini kita bisa dalam kasus ini sih kita akan menggunakan JDBC ini untuk berinteraksi dengan MySQL dengan perintah-perintah SQL yang bisa kita buat untuk berinteraksi dengan database-nya secara langsung. Jadi kita bisa yang ngelakuin CRUD, kita bisa create, read, update, delete dari bahasa pemrograman Java. Di sini ada arsitektur secara umumnya. Jadi kalau bisa dilihat ini kan aplikasi Java kita ya. Ini bisa aplikasi apa aja pokoknya yang kita buat. Nah, JDBC ini sebenarnya disebutnya ini ada suatu driver manager. Jadi aplikasi kita yang kita buat ini akan berinteraksi pakai API-nya ke driver manager ini. Nanti driver manager ini yang berinteraksi ke driver database-nya. Mungkin ini yang sebelah kanan, kalau bisa dilihat ini kan aplikasi kita. Ini ada driver manager dari JDBC-nya yang akan kita pakai. Jadi ini berkomunikasinya ke driver manager. Lalu driver manager ini yang berinteraksi dengan driver ke database-nya masing-masing. Ya kalau misalkan kita pakai MySQL ya driver manajernya akan interaksi sama MySQL drivernya. Nanti ya tentu aja driver MySQL ini yang berinteraksi dengan database-nya. Jadi bisa dianggap JDBC ini menjadi suatu perantara dari aplikasi kita untuk berinteraksi dengan database. Nah, di sini ada langkah-langkahnya untuk menggunakan JDBC-nya itu sendiri. Mungkin ini sekilas saja, kita harus nge-load library-nya dulu, tentu aja. Terus kita bikin koneksi. Terus kalau ingin bisa dibuat transaction. Mungkin kalau yang sering pakai database juga tahu ini, jadi kita istilahnya kayak memisahkan jadi suatu simulasi terlebih dahulu, transaction. Lalu kita buat statement objeknya, kemudian kita buat perintah SQL-nya yang bisa kita berikan ke statement objeknya. Nanti dari statement objek ini kita bisa nambahin
nilai parameternya ke query-nya. Jadi ini query SQL yang kita buat, kita berikan ke statement object, terus kita kasihin parameter kalau dibutuhin, lalu kita execute statement object-nya yang udah kita kasih query, terus kasih nilai parameter. Lalu kalau ada hasilnya bisa diproses dari hasil execute-nya. Kemudian kalau pakai transaction yang di end transaction-nya untuk di commit ke database. Lalu terakhir tentu saja release resource ini ya kita tutup koneksi ke database-nya. Mungkin sekilas saja secara keseluruhannya. Nah, mungkin ini kita masuk ke contoh penggunaannya. Mungkin di sini aku langsung tunjukin aja soalnya biar lebih jelas. Udah direkam kan? Jadi di sini udah dibuka NetBeans-nya. Mungkin aku tunjukin dulu untuk penggunaan apa untuk ngeload library-nya sendiri untuk setup library-nya. Apa aja ini kita new project. Oh, bisa ada. Nggak apa-apa. Harusnya untuk create project kan kemarin udah sempat dibahas ya, jadi sekilas saja. Nah, jadi pertama sebelum kita bisa pakai JDBC-nya, kita harus install dulu ke uh, project kita yang udah dibuat. Caranya itu di sini salah sebentar, lupa diganti. Get power, data application, itu aja lah nggak apa-apa. Oke, jadi ini kan dari projectnya ini akan ada libraries ya. Ini kita klik kanan, add dulu. Uh, dalam beberapa kasus ini bisa ada di library-nya. Kalau dicari MySQL, saya juga kurang ngerti, tapi kadang ada yang nggak ada gitu kan. Kalau dalam kasus ini kan nggak ada ya. Tapi kalau ada bisa langsung dipilih aja, di add. Kalau nggak ada, harus nambahin manual uh, library-nya. Pertama kalian download dulu. Kalau ini aku ngeliat dari modul praktikum, bisa dibuka aja linknya, terus langsung download ini yang platform independent, yang zip-nya. Kalau aku udah download, terus jangan lupa di ekstrak juga. Nanti yang kita pakai tuh library-nya ini yang .jar-nya. Ini aku pakai yang 9.1.0, ngikutin dari eh, yang dicontohin di modulnya. Tapi seharusnya kalau pakai yang terbaru juga nggak apa-apa sih. Nah, tapi eh, ini kan kita bisa, sini kan kita bisa add gini langsung ya. Cuman eh, sebenarnya ini kurang bagus kalau kita langsung dari sini aja. Karena nanti dia apa ya, nggak kesimpan dalam projectnya, cuma sebagai referensi di luar project. Nah, lebih bagusnya kalau mau add project apa add library itu kita ke propertiesnya dulu. Ini kan udah di libraries ya. Kita setting dulu ini untuk libraries foldernya. .lib ini langsung next saja. Di sini finish. Nanti kalau udah ke setting, kita bisa add. Kita cari aja jar-nya yang tadi udah diekstrak. Terus ini pilih yang copy to libraries folder.
Nah, bedanya ini jadi jar-nya ini akan di-copy ke project-nya kita yang ini. Jadi nanti kalau misalkan project-nya ini apa sih namanya? Kayak kita pindahin ke komputer lain atau kita setup di cloud gitu kan ya. Dia bakal udah nyimpen library-nya. Jadi kita nggak perlu setup lagi. Ini best practice-nya kayak gitu. Ini kalau pakai NetBeans. Kalau pakai IDE lain bisa coba dicari aja cara setting apa libraries foldernya. Ini kan udah ke copy berarti udah kita oke aja. Kalau bisa dilihat ini udah masukkan ya JDBC-nya. Nah, itu kalau ini udah selesai kita install JDBC-nya ke project kita. Kemudian cara mungkin aku tunjukin aja dari ini aku ambil dari modul praktikum juga di bagian selanjutnya. Jadi cara makainya kita bikin aja package kelas baru JDBC untuk yang manage eh, semua koneksi kita sama database. Jadi di sini di bagian koneksinya bisa kita lihat ini langkah pertama tadi yang sempat disebutin di PPT-nya. Di sini kita load dulu drivernya. Kita load library untuk JDBC-nya pakai kayak gini. Hmm. Jadi sebenarnya ini nih kayak gini tuh kita cuma ngeload driver kelas dari library-nya ke dalam runtime Java kita. Jadi intinya istilahnya kita load untuk kita pakai gitu kan ya. Terus di sini kita ngegunain driver manager.get connection. Ini buat ngelakuin koneksi ke database-nya. Di sini di sini itu ya adalah string koneksi untuk ke database-nya. Di sini bisa dilihat JDBC, MySQL, terus localhost titik 23306. Ini portnya sesuai kalau kita pakai XAMPP untuk database MySQL-nya. Terus di akhirannya ya sesuai dengan nama database-nya yang mau diakses. Di sini aku cuma ngambil contoh ya JDBC karena ini project untuk apa belajar JDBC kan. Terus ini username dan passwordnya. Kalau defaultnya ya root dan kosong. Jadi di sini kita kasih query connection-nya, URL connection-nya untuk ke database-nya, kemudian username dan juga password-nya. Nanti kalau berhasil get connection ini bakal ngebalikin objek untuk koneksi ke database-nya. Jadi nanti pas kita mau apa yang bikin statement, bikin query itu menggunakan koneksi ini. Jadi biar jadi jadi yang kalau ini harus diperhatiin ya nama database-nya. Pastiin kalau database-nya itu udah dibuat di eh, di PHP MyAdmin ya kalau XAMPP kan. Terus di sini tuh, buat objek koneksi. Kemudian ini ada kalau kita pakai transaction. Terus dari awal lagi. Udah. Kalau pakai transaction ya ini ada contohnya. Cuma
Kalau di kasus ini karena pengen bikin contoh simpel aja nggak dibikin. Kalau di sini kita bikin objek statementnya con.create statement. Jadi ini statement yang bakal terkoneksi sama database yang sudah di awal itu yang tergantung koneksinya. Nah, statement ini tuh yang bakal ngehandle query SQL kita dan juga ngelakuin eksekusi ataupun ngambil data gitu kan ya. Bisa biasanya kan select ataupun insert. Nah, kita bakal ngegunain dari statement objek ini. Nah, ini karena dipisah jadi ini ada connect dulu di awal karena setiap ngelakuin setiap kita mau ngelakuin sesuatu ke database, kita perlu membuat koneksi dulu kan ya. Nah, nanti di dalamnya ini agak ribet sih. Mungkin di sini aja kita lihatnya. Kita ngebikin suatu query SQL yang bakal kita kasih ke object statementnya. Kayak contohnya di sini kita bikin string, ada create table students, bla 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 gitu kan ya. Ini query SQL-nya. Nanti untuk kita mau ngeproses statementnya, query-nya itu sendiri, ada dua cara utama. Yang pertama, itu kita pakai statement .execute query. Ini digunain buat select query. Jadi query yang select yang bakal ngebalikin data. Makanya ini ada namanya result set, RS dinamainnya result set. Ini tuh ya istilahnya kayak baris dalam database-nya yang bisa kita ambil datanya. Itu pakai execute query. Tapi buat query SQL yang DDL dan DML, jadi kayak insert, update, delete, create table, dan semacamnya, selain select intinya, dia pakainya execute update. Jadi kalau query ini tidak ngebalikin data, tapi cuma ngebalikin biasanya angka kayak berapa banyak baris yang dipengaruhi gitu kan ya. Dan misalkan insert berarti ada satu baris baru gitu kan ya resultnya. Kemudian ada namanya juga compiled queries yang diproses menggunakan prepared statement object. Jadi kalau compiled queries ini ya, kalau prepared statement ini itu yang menggunakan parameter, saya agak lupa kalau di sini sintaksnya kayak gimana, tapi kita bisa ngasihin nilai menggunakan parameter ke statementnya. Jadi kayak misalkan kalau mau insert to database-nya, kita tinggal ngasihin nilai ke parameternya aja gitu, ke prepared statement. Kalau start prosedur ini kita bisa manggil prosedur yang ada di database-nya. Nah, terus terakhir ini ya end transaction, bisa pakai commit, rollback, release resource, berarti kita nge-close koneksi ke database-nya. Karena ini semua proses ini harus dilakuin setiap kita mau ngakses database, makanya biasanya kalau ini contoh ini sendiri di yang dari modul ini ini dibagi kayak beberapa function gitu. Ada connect yang tadi ngehandle buat load library, terus koneksi ke database sama bikin statement object. Terus ada disconnect ini buat nge-disconnect buat nutup koneksi ke database-nya. Nah, terus ada juga function ini run query. Ini yang buat ngelakuin execute update. Jadi query yang selain select. Makanya di sini cuma
resultnya cuma integer ini kan ya, cuma berapa baris yang akan dipengaruhi gitu. Kemudian dibuat juga ada ini function get data. Di sini eh, returnnya bakal result set. Jadi di sini ya hasilnya suatu data yang kita dapatkan dari database. Ini code-nya ngambil dari modul praktikum, jadi kalian bisa coba juga. Ada di sini semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke yang ini, ada contoh yang lebih kompleksnya. Mungkin kita lanjutin dulu dari yang sini aja dulu. Tadi kan udah disebutin kalau ini ada connect, disconnect, run query, sama get data ini kan ya. Nah, cara penggunaannya tentu aja nah, di sini contohnya kita cara menggunainnya ya kita perlu ngebuat objek JDBC-nya dulu. JDBC ini kelas yang kita buat sendiri, bukan dari library-nya ya. Kita buat JDBC ini istilahnya kayak buat kelas yang ngatur database-nya. Makanya di sini JDBC DB new JDBC. Di sini kita bisa manggil langsung aja kan ya db dot run query. Ini function yang udah dibuatkan ya. Kita tinggal run query, terus masukin query yang mau di run gitu. Di sini contohnya insert into barang, terus kolom nama, values-nya PC gitu kan ya. Untuk yang contoh ini semuanya diambil dari modul praktikum, jadi kalian bisa langsung cek aja. Nah, di sini dalam run query-nya sendiri, kan yang langkah pertama kan kita perlu buat koneksinya dulu ya. Makanya ini kita manggil connect, function connect yang udah ada di atas. Terus karena ini query insert, kita perlu ngelakuinnya yaitu execute update, bukan execute query. Kalau execute query kan untuk mendapatkan data dari database. Nah, terus ini ada try catch finally. Finally berarti selalu dijalankan di akhir. Pastinya harus kita disconnect. Jadi kita nutup koneksi ke database. Ini apa ya cukup penting karena kan kalau kita ngebuka koneksi ke database terus nggak ditutup lagi bakal mempengaruhi ke penggunaan memori dan ya pokoknya banyak lah apa ya yang bisa terjadi. Jadi sebaiknya emang ditutup. Sebenarnya ada metode-metode lainnya kayak cuma itu nggak usah terlalu di ini. Ini coba aja kita jalanin test servletnya ini. Ini cuma sekedar insert ke database-nya karena ini tadi JDBC terus barang. Ini sebenarnya tadi udah nyoba. Jadi kalau kita buka test servletnya, infonya coba gini one row affected. Kalau kita lihat di sini kan, hmm, nah, masuk lagi di sini kan ya. Jadi kita udah bisa ngerunning query SQL di dalam Java. Nah ini kan cuman insert ya. Ini ya bisa dimasukin apa aja. Nah, udah sesuai kan ya. Emang udah bisa gitu kita ngerunning SQL. Ini untuk yang run query biasa, bukan yang select. Nah, gimana kalau kita mau ngedapetin datanya? Di sini di modul udah dijelasin juga.
Jadi kita bisa sama juga karena kita bikin kita bikin objek buat interaksi sama database-nya, yaitu dari kelas JDBC yang kita buat. Nah, terus di sini kita panggil function get data yang paling bawah ini, yang sebenarnya sama aja nih kayak yang atas kan ya. Cuman bedanya ini bedanya ini bukan execute update tapi execute query karena ini query select kan ya untuk mengambil data. Jadi kita bisa ngelakuin nih select bintang from barang. Jadi kita ngambil semua data yang ada, semua kolom yang ada di barang, terus kita set ke list, atribut list. Terus kita panggil ini daftar barang.jsp. Jadi kita tampilin ke view-nya yang JSP apa daftar barang ini. Nah, karena kita barang search, ya udah muncul kayaknya daftar barang, terus ada barang-barang ini kan sesuai ya sama yang tadi udah kita lihat di PHP Jadi di sini karena bentukannya masih result set kan ya dari functionnya, pas kita set ke atributnya list itu kita perlu ini ya untuk kayak yang kemarin udah kita pelajarin kan ya kita perlu casting dulu kan ya. Makanya kita di sini perlu import result set yaitu yang dari SQL dari JDBC-nya java.sql.resultSet. Ini perlu kita import dulu baru kita bisa pakai di dalam JSP-nya. Nah, cara makainya gimana? Kalau RS ini result set kita bisa ngelakuin ini get terus tipe datanya, tipe data terus di sini di dalamnya kita kasih nama kolomnya. Kayak di sini kan contoh simpelnya tadi cuma ID dan ini kalau dilihat strukturnya kan emang integer ya. Jadi get in ini kelihatan nggak sih? Jadi rs.getIn nama kolomnya ID. Terus kalau yang kedua ini nama kan cuma string ya, varchar. Berarti get string terus nama kolomnya nama. Jadi tinggal disesuaikan aja tipe datanya apa, terus kolomnya apa. Ini kolom make langsung dari result setnya. Tapi ya sebenarnya bisa juga kita kayak ngeproses result set ini, terus kita ubah kayak misalkan kalau kita punya model, misalkan ada barang gitu kan ya, model barang, kita bisa masukin dulu ke objek barang, baru kita kasih gitu kan ya ke JSP. Ya itu terserah kalian kayak gimana. Jadi itu secara simpelnya untuk run query select dan juga query yang bukan select kan, yang biasa. Nah, jadi secara simpelnya ya, jadi sebenarnya dari yang udah dicontohin di modul juga ini tuh ya udah bisa buat kalian gunain CRUD gitu kan ya. Create, read, update, delete. Create ya pakai yang run query, read pakai select ya get data, update juga pakai run query, delete pakai run query juga. Nah, ini kan eh, contoh simpel yang dikasih ya di modul. Ini sebenarnya kita ada contoh juga. Sini kita persiapin dulu database-nya. Kalau kita kan pakai XAMPP, MySQL, ya langsung aja. Ini aku udah ngebuat sih, bikin aja database-nya, terus bikin tabel produk sesuai sama yang ini kan. Ada ID, name, sama price. Nah, di sini udah disiapin sih ada template project-nya.
bisa langsung kalian download dan buka di NetBeans. Jadi di sini bisa dilihat kayaknya ini untuk uh, model.java ada prosedur connect. Ini sama kayak yang udah barusan kita lihat. Function connect-nya ini dia cuma ngeload drivernya, ngeload library-nya, bikin koneksi, terus bikin statement gitu kan ya. Nah, kalau configuration-nya beda, kalau misalkan pakai DBMS lain atau library-nya mungkin bukan yang dari modul itu, ya itu harus disesuaikan sendiri ya, sesuai kebutuhan masing-masing. Cuma kalau ngikutin dari modul ya ini udah sesuai harusnya. DBMS-nya juga kalau bukan MySQL ya harus disesuaikan address sama portnya dan juga username dan passwordnya kalau bukan default. Nah, ini yang tadi sempat dibahas untuk instalasi JDBC library-nya. Kemudian di sini ada disebutnya database actions. Jadi beberapa aksi yang emang umum dilakuin gitu kalau kita interaksi sama database. Dia ada open and close, kita buat koneksi dan tutup koneksi, get, insert, update, delete. Nah, semua aksi ini kan pastinya sama ya untuk semua model atau entity yang ada di dalam aplikasi kita. Jadi eh, best practice-nya itu ya kita bikin suatu abstraksi untuk model. Jadi kita nggak perlu ngulang ngebuat tiap model tuh sebenarnya sama cuma beda nama table ataupun nama kolom gitu kan ya. Jadi kita bikin abstraksi kelas model dan ini biasanya ya bakalan ada di banyak framework gitu kan. Jadi model dia udah ada abstraksinya sendiri. Cuman dalam contoh ini kita bikin abstraksinya sendiri, yaitu ada di model.java. Kalau kalian buka eh, template projectnya, kita bisa ngebuka bagian ini, models. Terus ini kan ada model.java. Nah ini abstraksinya untuk model yang nanti kita bisa pakai, misalkan dalam ini kan ya, kita mau ada kelas, apa, ada model produk. Kita tinggal extend dari model aja. Nah, di model ini ya abstraksi untuk semuanya. Kayak tadi kan ada connect dan juga disconnect-nya. Kemudian ini bakal ada insert, update, delete, apa lagi nih? Ada banyak kan ya, to row, dan seterusnya. Jadi istilahnya ini fungsi-fungsi yang bakal dipakai di setiap model yang kita punya gitu kan. Karena kan sebenarnya yang beda tuh cuman, kayak misalkan produk kan berarti yang beda tuh cuma nama tabelnya. Terus yang beda nama kolom-kolomnya. Tapi selain itu kan untuk koneksi, untuk nutup koneksi, terus buat insert, update, delete, semuanya kan sama. Cuma beda itu aja tadi. Makanya penting buat dibuat abstraksi ini. Nah, ya ini barusan model Java-nya. Nah, ini ada namanya generic mechanism. Jadi ini ada, kalau bisa lihat ini kan model terus kurung, bukan kurung sih ini, yang tag kayak gini. Terus dalamnya ada E ini. Nah, E ini tuh sebenarnya generic type. Jadi eh, type ini tuh bakal sesuai sama yang dipakai, gini deh. Kayak misalkan ini kan model terus gini kan. Ini generic type di dalam si modelnya. Nah, nanti dalam functionnya
Ini bisa kita lihat kan ini pakai E. Nah, ini ada abstrak E. Ini kan eh, return type-nya ya. Return type-nya itu E. Tapi kan E ini kan nggak tahu ya ini E ini itu apa. Karena generic type. Ini sama aja kayak ini tuh bisa apa aja sesuai yang didefinisiin sama kelas yang ada di yang sebagai child-nya. Jadi ini to model tuh return-nya E. Tapi E itu apa berdasarkan sama child-nya. Kalau kita lihat kan ini ada extends model, terus generic type-nya di sini diganti sama produk gitu kan ya. Dia tuh sama aja kayak ngasih tahu kalau type-nya generic type yang di sini itu dianggap sebagai produk. Jadi kalau bisa dilihat kan di to modelnya dia bakal return produk bukan lagi. Jadi itu cuma sebagai template-nya aja gitu. Jadi di sini generic type-nya template-nya dipakai di chart-nya. Nah, terus di sini untuk konstruktornya, karena dengan model abstraksi ini kan, ini yang tadi sempat disebutkan untuk produk ini kan dia yang berbeda itu bukan apa ya, dia yang perlu diinisialisasi bukan cuman parameter, bukan parameter, tapi apa, eh, bukan cuman variabel, aduh maaf lupa, bukan cuma atributnya aja kan ya. Kayak biasanya kan ada misalkan objek biasa kan biasanya ID, name, price udah gitu aja kan ya. Tapi dalam kasus ini kita perlu nyimpen table sama primary key-nya. Ini yang buat dipakai untuk interaksi sama database-nya. Tapi di sini langsung aja istilahnya kayak kita hard code aja gitu kan karena emang produk bakal di tabel produk terus primary key-nya itu ID gitu kan ya. Jadi itu kita tambahin aja di sini untuk konstruktornya. Kalau apa default constructor nggak ada parameter yang dikasih ya kita nge-set tabel sama primary key-nya ada ya. Mungkin biar eh, agak lebih cepat ini aku lihat tunjukin yang udah jadinya aja. Jadi langsung kita simpan untuk tabel dan juga primary key-nya. Ini nanti bakal dipakai untuk interaksi ke database-nya. Terus ini ya tentu aja konstruktor yang nge-set si atributnya produk. Nah, di sini kita bikin abstraksi namanya toModel di sini yang bawah. Karena kan kalau kita lihat sebelumnya, nah, karena kan kalau kita lihat yang tadi itu yang contoh simpelnya kan kalau result set itu agak ribet ya. Kita harus get in, get string, get double. Ya mungkin bakal agak sulit kan kalau kita di tiap JSP-nya harus ngelakuin pemanggilan ini. Makanya biasanya kayak yang tadi sempat disebutin, kita bakal ngebikin modelnya berdasarkan hasil dari result set itu. Tapi di sini kita bikin abstraksinya pakai two model ini. Jadi setiap dia ngelakuin ngelakuin query ke database, kan dapat result setnya. Nah, result setnya itu bakal diproses sama function ini untuk ngebalikin model
yang berbentuk kelas dari Java-nya. Jadi objek Java biasa, bukan bentuknya result set lagi. Nah, kan kalau udah dalam bentuk objek biasa kan itu bakal lebih mudah ya kita mau ngelakuin proses, ngelakuin perhitungan, ngelakuin apalah biasanya buat nampilin kan perlu misalkan filtering atau apa. Nah, makanya di sini caranya kita tinggal bikin new objeknya, terus kita kasih parameternya berdasarkan dari result setnya. Terus ada implementasi MVC-nya. Kalau kita lihat di controllernya, ini aksi database-nya udah dipisahin. Jadi abstraksi yang udah dibikin di dalam apa model.java ini, kayak ini kan ada insert, update, delete, sama insert, update, delete, mana create. Sebentar. Insert, update, delete. Oh, kalau get itu kan langsung ininya ya, langsung dapat dari kalau udah. Oh, ini get. Ya. Itu kan udah sesuai dengan kayak HTTP metodenya juga kan ya. Kalau ya ini mirip juga sama apa proses CRUD biasanya di database. Jadi pertama untuk view aja, ini aslinya di template-nya kosong, tapi tinggal kalian tulis ulang aja yang ditampilin di PPT. Ini sebenarnya cuman view kan. Kita buka linknya. Ini apa? Ini nih, ini emang dari template-nya udah ada. Tadi udah nyoba masukin beberapa data. Jadi di sini kan kalau dilihat nih, dia cuma new product. Product ini kan model tadi itu ya. Tapi ini yang udah ada abstraksi yang buat koneksi ke database-nya. Kita tinggal manggil .get-nya. .get ini otomatis ngebalikin list produknya. Kalau kita lihat kan di sini sebenarnya kelihatannya agak ribet. Cuma sebenarnya ini cuma kita ngelakuin koneksi, terus ngebikin query select-nya. Query select-nya ini ya sesuai sesuai apa sih namanya kayak defaultnya berarti select semuanya. Sebenarnya ini agak kompleks sih karena ya cuma kita ambil secara simpelnya aja. Jadi dia bakal nge-execute query tersebut terus dapetin result set itu kan ya. Terus ini kita proses pakai two model yang tadi sempat dibahas dan ditambahkan ke list resultnya. Nanti resultnya itu yang langsung dikembaliin. Jadi ini dibikin abstraksinya ini biar kita uh, karena kan setiap model pasti sama ya proses pengambilan datanya. Yang beda cuman tabelnya ini dan juga ya bisa dari apa kolom yang mau diambil. Cuman seharusnya uh, kebanyakan itu sama kan ya, makanya perlu dibuat abstraksi ini. Kalau mau lebih detailnya bisa kalian apa coba sendiri dan ya coba-coba lagi sendiri. Kita set ke attribute list, terus kita buka view-nya.
terus di view-nya udah ditampilin di dalam table. Cuman kayak gitu aja. Nah, penggunaan abstraksi yang kayak gitu itu berguna sebagai karena kita dapat resultnya sebagai objek. Karena kalau kita pengen ngelakuin query kayak agregasi atau subquery yang bisa ngasilin kolom yang bukan di yang nggak ada di dalam atribut modelnya. Oh, maaf, ini agak salah. Maksudnya ini kalau kita mau menggunain sebagai plain object. Jadi kita nggak ngegunain eh, objek dari modelnya. Ya, misalkan kalau kita pengen ngakuin count dan juga average gitu kan ya di dalam query-nya, ini kan kolom, ini kan nggak ada kolomnya ya, karena kayak tadi kan cuma ada ID, name, terus price gitu kan. Jadi kalau kita mau ngikutin ke bentuk ini objeknya nggak bakal bisa kan ya. Nah, makanya perlu ada misalnya ada metode lain untuk ngambil sebagai plain object. Jadi kita bisa ngambil get zero ini buat ngambil yang bagian pertama yaitu count-nya atau get one ini buat ngambil average-nya. Nah, caranya gimana? Di sini ada contohnya itu pakai di menu custom. Nah, di sini kalau bisa dilihat kan ini cuma kita bikin produk model produknya terus kita pakai dot query aja terus kita masukinnya ini select bintang from produk berarti semuanya juga. Hmm. Nah, dot query ini kalau kita lihat dari ininya dia sama aja sebenarnya ngelakuin mirip yang di atas cuma bedanya yang di sini kita tetap masukinnya itu sebagai apa ya result set yang diproses jadi to row ini berarti dia cuma ngeget objek di dalam result setnya. Jadi ini plain object aja gitu, bukan bentukannya kayak result set lagi. Kalau kita udah dapetin objeknya itu ya kita bisa nampilin juga. Nih kita coba aja menunya custom. Ya sebenarnya sama karena query-nya cuma select bintang. Tapi itu berguna kalau misalkan tadi mau nampilin select apa sih kayak select misalkan count gitu kan ya average. Nah ini tadi implementasinya di untuk yang plain object query sama to row. Kalau yang model get sama to model. Mungkin lebih detailnya bisa explore sendiri lagi. Cuma cara garis besar seperti itu penggunaannya. Mungkin ini masih nanti kita potong aja ini ada tambahan sedikit aja. Di sini untuk proses add datanya. Jadi untuk proses di websitenya sendiri untuk menambahkan data itu ada dua tahapan. Pertama untuk membuka form page-nya. Lalu yang kedua untuk memproses data yang disubmit dari formnya. Jadi yang pertama itu get method biasa, terus yang kedua itu post method kan ya. Jadi untuk proses pertamanya kita tambahin di sini untuk ini di dalam doget ya. Doget kan get methodnya. Kalau menunya itu add, dia bakal nampilin ini form page yang form.jsp. Di sini bisa kita coba aja. Nah, sebenarnya ada buttonnya sih ya. Ini kan ya tambah dia cuma menu add. Dia nampilin formnya. Terus yang kedua di dalam do postnya ini ketika udah disubmit dari formnya. Kan ini
S1 harganya 5.000 mungkin. Kalau kita simpan ini kan bakal kirim fondnya sebagai pos. Dan produknya sudah berhasil ditambah. Dan ini bisa dipastikan kalau ini tuh emang udah masuk ke database. Kalau kita lihat kan, tuh tes 1 udah masuk di situ. Nah, dalam posnya kita tuh cuman pertama ini ada pengecekan karena ini kan ada beberapa aksi yang bisa dilakuin. Cuman yang pastinya yaitu ini, kita ngecek kalau parameter ID-nya itu nol, berarti kan masih data baru ya, nggak ada ID-nya. Kita cuma ngebikin, kita bikin objek modelnya untuk produk, terus kita tinggal set name-nya beserta parameter name-nya yang dari formnya ini. Ini kan ada name, terus ada harga juga, price. Jadi kita set price, tapi di sini karena price-nya dibutuhkannya dalam double tipe datanya, makanya kita perlu ini double.parse double. Karena kan kalau masih ingat mungkin parameter yang kita dapat dari form kan pas bentuknya itu cuma stringnya, makanya perlu di parse dulu. Lalu kalau udah di set, kita tinggal panggil p.insert. Jadi di dalam insert ini yang ngelakuin eh, ini query insert to database, to table. Ini di dalam abstraksi yang dibuat. Ini sebenarnya cuma nginsert ke table berdasarkan ya nama kolom dan juga value-nya. Terus kalau udah di insert, ini cuma ngasih apa info produk sudah ditambah, terus redirect ke produk lagi kan. Ya, mungkin untuk yang hadir, apakah ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Halo teman-teman, mungkin kalau memang belum ada, ini eh, bisa kalian coba dulu dari ya pertama dari yang modul praktikum mungkin dan juga eh, template yang dari template project yang dari apa dari slide perkuliahan. Eh, Kalau sebenarnya nggak harus sih, cuma sebisa mungkin ya kalian coba kayak yang bagian ini mungkin kalian coba tulis ulang sendiri agar lebih ingat gitu kan ya. Sebenarnya nggak perlu dihafal, cuma yang penting kurang lebih ngerti gitu kan ya kegunaannya apa. Dan mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan saja dulu karena ini kalau dilihat selanjutnya itu agak lebih kompleks sebenarnya sih. Nah, mungkin begitu saja untuk pertemuan ini di malam hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.